Pagi sahabat YouTube. Hari ini aku tidak mengajak kalian jalan-jalan ke kafe ya. Tapi aku ingin membahas satu buku rohani dari Kenneth Hagin yang berjudul Doa yang Mendapat Jawaban. Kenneth Hagin itu seorang hamba Tuhan yang pernah disembuhkan Tuhan dari kelumpuhan akibat cacat jantung dan penyakit pembuluh darah. Ini aku hanya menguraikan bab 1 guys dari buku itu karena panjang guys. Di dalam buku itu dikatakan ada 2 jenis doa. Yang pertama doa yang mengubah keadaan, yang kedua doa untuk pengabdian. Apa sih doa yang mengubah keadaan? Contohnya, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur, Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengar aku." Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan Lazarus supaya keluar dan Lazarus pun bangkitlah dari kubur. Jadi Tuhan tidak mengatakan bila Engkau kehendaki Bapa, maka Lazarus akan bangkit. Jadi, bila kita berdoa untuk satu kebutuhan atau keinginan, pertama kita harus tanya Tuhan, apa keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Bila Tuhan mengatakan iya, kita harus punya keyakinan yang bulat untuk menerimanya. Ini yang disebut iman, dan jangan khawatir lagi. Bahkan hukum tarik-menarik pun harus punya keyakinan untuk menerima sesuatu. Yang kedua, gimana caranya kita bisa tahu Tuhan menjawab iya atau tidak? Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan tahu secara alami. Contohnya, hubungan kita dengan orang tua. Ketika ayah kita melangkah di luar kamar dan kita sedang berada di dalam kamar, kita pasti tahu itu langkah ayah kita. Ini nggak usah dipelajarin guys, akan terjadi secara alami. Yang ketiga, doa itu komunikasi kita dengan Tuhan, seperti komunikasi kita dengan orang tua. Jadi doa dilakukan setiap hari dari hati ke hati, bukan hanya ketika kita butuh sesuatu. Jadi bahkan sebelum kita meminta sesuatu, Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Contoh, adik bayi ketika lahir, dia tidak perlu bilang, "Ayah bunda, besok tolong sediakan susu untuk aku." Karena ayah bunda sudah pasti menyiapkan susu dan semua kebutuhan adik bayi. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Memang dalam kehidupan kita memiliki banyak kesulitan, tetapi bila hubungan kita intim dengan Tuhan, kita punya power di dalam doa untuk mengubah keadaan. Sekarang yang kedua, apa sih doa untuk pengabdian? Contohnya ketika Tuhan Yesus menghadapi kematian di kayu salib, Yesus mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Memang ada hal-hal tertentu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, yang sudah ditetapkan. Gimana sih ngebedainnya? Kuncinya adalah balik lagi, hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan pada kita melewati masa-masa sukar di dalam hidup kita bila Tuhan mengizinkan sesuatu yang benar-benar buruk terjadi dalam hidup kita. Kita harus percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bila Tuhan izinkan itu baik bagi kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita di luar batas kemampuan. Dibahas juga di pasal 1 buku itu, orang yang baru percaya pada Tuhan doanya cepat sekali dijawab dibanding orang yang sudah lama percaya pada Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena bila orang baru percaya pada Tuhan, mereka adalah bayi rohani. Sama seperti adik bayi ketika baru lahir, bundanya akan memberi susu dan menyediakan semua keperluan adik bayi. Tetapi ketika orang beranjak dewasa, maka mereka akan menyediakan sendiri seluruh keperluannya. Ini adalah masalah kedewasaan, guys. Bukan karena Tuhan kurang sayang. Semakin dewasa seseorang, mereka akan semakin mandiri. Oke sahabat YouTube, aku hanya membahas pasal 1 dulu ya, karena nanti panjang sekali. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat, menjadi renungan untuk kita semua. Oke, God bless you. Thank you. Bye.